Tuhanku Allah, Kau turutkan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turutkan hatiku. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Oh, aku percaya Tuhanku kasih, oh, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turutkan memberkatiku. Kau turutkan memberkatiku. Kau Benar Tuhan, kami merasakan hadirat yang kuat di tempat ini. Ada lawatan ilahi, kuasa Roh Kudus, bahkan boleh kami rasakan sampai kepada tubuh kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang nyata, sungguh nyata dan ada. Bukan Allah yang hanya dikisahkan, bukan Allah yang hanya dapat menjangkau roh, tetapi sampai kepada jiwa, pikiran, emosi, dan tubuh kami. Kau puaskan setiap kami. Terima kasih. Dan biarlah Roh Kudus yang beracara, yang memimpin, yang menuntun, berbicara. Kami siapkan tanah hati yang subur bagi firman dan benih firman. Sehingga tidak ada satupun yang dicuri oleh si jahat. Tetapi semuanya beroleh pewahyuan. Semua kami beroleh hikmat dari firman-Mu. Revelation Tuhan, untuk kami dapat berjalan dan hidup di dalamnya. Terima kasih. Kami siap mendengar, kami buka telinga kami lebar-lebar. Karena dari pendengaran akan firman-Mu timbul iman Tuhan. Dan iman ini yang akan membawa hidup kami. Kuasa Roh Kudus di dalam kami dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengarkan firman sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, tepuk tangan dulu bagi Yesus. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh tetap di sini ya, pemain keyboardnya. Puji Tuhan. Sebenarnya saya hari ini mau menyampaikan tentang Roh Kudus ya Saudara. Tapi tadi di ibadah 1 saya sudah sampaikan segala hal mungkin tentang teorinya ya Saudara ya. Bukan teori tetapi apa yang firman katakan. Di ibadah kedua ini Tuhan tuntun lebih kepada kita ngalamin benar-benar. Saudara, saya dapat sesuatu bahwa di tempat ini masih banyak yang belum ngalamin yang namanya berbahasa roh. Baptisan Roh Kudus. Saudara mungkin ada banyak informasi yang saudara peroleh. Yang membuat saudara itu berpikir bahwa nggak terlalu penting Roh Kudus, ya, nggak terlalu urgent dan nggak semua orang harus ngalamin baptisan Roh dan berbahasa Roh. Mungkin ada pemahaman-pemahaman dari berbagai media, saudara, ya, tentang hal ini yang membuat saudara ketika saudara membatasi hal itu dengan pikiranmu, maka itu nggak akan terjadi dalam dirimu. Maka kekristenanmu itu hanya sekedar yang tertulis di sini bahwa sebenarnya kami itu punya tanda-tanda mujizat dan heran. Meletakkan tangan ke atas orang sakit sembuh. Ngusir iblis, iblis pergi. Minum racun maut, gak mati. Melakukan hal-hal yang lebih daripada yang Yesus lakukan. Itu cuman tertulis. Itu cuman basa-basi, itu dulu Yesus bilang begitu. Tapi sekarang gak gitu dong. Kalau kita lakukan begitu aneh. Mungkin bahkan ada yang saudara udah putus asa. Ya, saudara mungkin berpikir aku udah terima Roh Kudus, Bu. Aku udah berbahasa roh, tapi hidupku gini-gini aja. Ya, yang katanya kuasa Roh Kudus itu gak pernah saya alamin, mungkin begitu saudara. Akhirnya saudara kelelahan karena gak tahu gimana caranya dituntun oleh Roh Kudus. Percuma saudara kalau ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus kita manifestasikan dengan berbahasa roh, tapi kita gak dituntun sama Roh Kudus hidupnya. Tadi Tuhan ingatkan saya, ada orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, yang sudah terima bahasa roh, tetapi hidupnya itu enggak mengaktifasikan karunia roh. Nah ini semuanya kita harus tahu sebagai orang Kristen, saudara, orang percaya. Kalau enggak kita hanya sekedar di KTP aja Kristen, kita enggak akan beda dengan dunia. Bukan berarti saya lebih hebat dari saudara. Saya juga sedang belajar, saya juga sedang mempraktekkannya. Dan sampai sejauh ini saya mengalami, ya, kekristenan itu mengalami saudara. Jangan cuman dengerin kesaksian orang lain. Oh gitu toh, oh Ibu Imelda gitu, saya harus gitu. Enggak gitu saudara. Yang pasti firman Tuhan ini adalah doktrin buat kita semua. Bukan buat gereja-gereja tertentu, bukan buat GBI saja atau buat gereja-gereja Pentakosta, bukan. Buat semua orang Kristen ngalamin yang namanya baptisan Roh Kudus. Dan semua itu supranatural saudara. Ketika kita lahir baru, hidup kita harusnya supranatural. Di atas natural, supernatural. Di atas yang biasa-biasa aja. Boro-boro Bu, ngadepin masalah aja saya udah kekeringan. Saya udah terseok-seok. Karena saudara belum step by step minta pewahyuan. Artinya gini, firman diterjemahkan kepada action. Itu pewahyuan dan itu berbeda dari orang ke orang dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus.
Dan kalau saudara hanya bilang, iya Bu saya udah lahir baru. Saya kan artinya udah terima Roh Kudus, otomatis saya malu ngomong-ngomong bahasa roh. Kayak orang sebelah saya ini ngomongnya gak jelas, keras lagi. Malu Bu. Saudara, ketika saudara yang ngalamin yang namanya baptisan Roh Kudus, gak ada malu saudara, benar. Saya ngalamin saudara. Dulu saya dibaptis Roh Kudus itu waktu saya gak ngerti sama sekali tentang Roh Kudus, tapi saya udah lahir baru. Saya gak tahu ada Roh Kudus. Saya gak pernah baca Alkitab saudara. Cuman saya karena di usia saya harus ujian masuk perguruan tinggi dan orang tua saya bilang kamu kalau gak masuk perguruan tinggi negeri kamu nikah aja gitu. Karena sama papa gak ada duit buat nyekolahin kamu di swasta gitu. Wah gue gak mau nikah, gak tahu juga mau nikah sama siapa gitu kan. Jadi dengan segenap hati saya datang sama Tuhan. Saya tahu saya gak mampu. Saya tahu saya gak mampu hadapin tantangan banyak siswa-siswa jutaan di Indonesia yang berusaha masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Dan kemudian saya datang dalam sebuah KKR saudara. Saya cerita ini bukan berarti saudara harus ngalamin seperti saya ya. Saudara, saya udah cukup lelah juga menjelaskan dari ayat-ayat firman. Saudara kalau mau tahu dasar-dasar firmannya, mungkin balik aja ke itu Bible Study yang hari Rabu itu ada YouTube-nya, bisa saudara putar dan saudara bisa dengarkan itu dasar-dasar firmannya. Dan tadi di ibadah 1 juga saya jelaskan ya. Tapi Roh Kudus tuntun saya saat ini enggak lagi menjelaskan dari situ gitu loh saudara. Jadi waktu saya udah lahir baru, tapi saya lahir baru di gereja yang istilahnya denominasinya itu bukan Pentakosta atau karismatik. Saya datang di KKR itu dengan kepala kosong tentang Roh Kudus. Yang saya tahu saya udah lahir baru. Karena waktu itu di gereja kami ada tantangan untuk siapa yang mau terima Tuhan Yesus, saya maju. Saya ingat itu, saya sebelum ada di duduk di SMA, kelas SMA saya maju, saya terima Yesus, saya percaya itu. Dan waktu di KKR itu hamba Tuhan sedang bicara dan dia tiba-tiba di tengah-tengah bicara dia bilang siapa yang mau terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Karena semua berdiri, saya ikut-ikutan berdiri karena saya pikir berdosa kalau nggak berdiri gitu loh. Jadi di dalam keterbatasan saya, pengetahuan dan iman saya yang sangat terbatas, terus hamba Tuhan ini tiba-tiba nyanyi, yang suaranya bagus banget, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya pencipta lagu Robert dan Lea, itu datang waktu itu ke Medan dan saya ada di sana. Dia nyanyi satu kata itu langsung saya berbahasa roh. Itu saya malu. Karena sebelah saya ini kakak saya yang juga kami sama-sama gak paham tentang Roh Kudus. Aneh gitu. Saya tutup mulut saya malu sekali. Tapi terus berkata-kata saya gak mau keluarkan suara, saya gerakkan mulut aja. Takut kakak saya tahu dan dia ketawain gitu saudara. Setelah acara saya bingung banget. Kakak saya bilang, kamu ngapain tadi? Gak ngerti gitu. Terus diketawa-ketawa ini, kakak saya memang orang yang suka ngetawain orang juga kebetulan ya, bersuka bercanda. Aneh gitu. Tapi itu sebuah pertanyaan di dalam hati saya sampai suatu hari saya di situ saya udah baptis percik saudara. Ya, sudah menerima baptisan percik. Jadi ada banyak sekali pertanyaan tentang baptisan Roh Kudus, tentang baptisan air, tentang baptisan selam yang saling menyerang satu sama lain dan membingungkan banyak orang dan membingungkan saya juga. Tetapi yang saya alamin adalah Roh Kudus datang ke tempat terendah dari iman saya, dari percaya saya, dari pengenalan saya akan Tuhan. Tapi waktu itu hati saya benar-benar terbuka buat Tuhan, terserah Tuhan. Karena saya udah gak tahu hidup saya mau kemana habis ini. Tanpa Tuhan. Saya tahu satu-satunya jalan saya bisa masuk perguruan tinggi negeri hanya dengan Tuhan.
Karena jutaan orang di Indonesia mau masuk ke sana. Saya tahu sepinter apapun saya, serajin apapun saya belajar, tanpa Tuhan saya nggak akan bisa masuk. Saya butuh mujizat. Di situ saya buka hati saya. Sampai akhirnya saya lulus, saudara. Ke Bandung. Saya kemudian ketemu Pak Roy di sana, kenalan, temenan. Kami berpacaran waktu itu, terus Pak Roy ada di dalam sebuah persekutuan yang ngeroh, karismatik. Dianggap sesat di kampus. Saya juga melihat dia aneh ya, dia sesat gitu. Sementara saya ada di gereja dan persekutuan yang saya bukan membeda-bedakan di sini ya saudara, bukan. Tapi di sini saya nggak dibekalin sama sekali tentang Roh Kudus, siapa Roh Kudus, cuman ya Roh Kudus saja Pentakosta dicurahkan waktu 2000 tahun yang lalu, bla bla bla, nggak ada prakteknya gitu loh saudara. Waktu saya mulai kenalan, berpacaran, terus kemudian Pak Roy ajak saya ke sebuah retret yang diadakan oleh persekutuannya, saya ikut di situ. Karena selama ini saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi sama saya di KKR kemarin, yang tahun waktu saya ada di Medan itu, apa sebenarnya saya nggak ngerti, saya bilang. Saya bertanya terus sama Tuhan. Nah waktu di KKR, yang bareng sama Pak Roy itu, Pak Roy pelayan di situ, dia bermain persis seperti ini, ya main keyboard di depan, dan ada panggung, ada di depan dikosongin karena KKR mahasiswa saudara, jadi keyboardnya di lantai, ngelantai gitu. Tiba-tiba saya ketika si pembicara bilang, siapa mau terima Roh Kudus? Saya pengen tahu Roh Kudus, pengen tahu doang gitu karena saya pernah ngalamin. Saya angkat tangan, tiba-tiba mulut saya kembali lagi kayak gitu. Ya, saya tutup, saya malu, terus ada kakak pembimbing bilang, Dek dibuka mulutnya, jangan ditutup. Waktu saya buka, waduh itu memalukan sekali buat saya. Memalukan, saya teriak-teriak. Akhirnya saya ke depan karena entah kenapa saya kayak ditarik ke depan, ada tantangan. Kemudian ternyata saya ngalamin yang namanya pelepasan. Saya berguling-guling di depan itu. Bayangin saudara, hati ini malunya, ada pacar lagi main musik, ceweknya lagi gila-gilaan di depan gitu kan. Itu murid-murid Bible study pengen tahu banget, habis itu Bu gimana Bu, habis itu kepo ya. Malu. Tapi waktu itu buat saya, keingintahuan saya akan Roh Kudus lebih besar daripada rasa malu saya. Saya pikir peduli amat, dia mau putus sama saya karena dia malu sama saya, cuek aja. Saya gitu, masih banyak cowok lain gitu. Pokoknya saya mau tahu ini ada apa dengan saya. Saya gilakah gitu. Saya berguling-guling di depan, saya teriak. Dan sebagainya, manifestasi saudara. Bukan kita harus bermanifestasi ketika baptisan Roh Kudus, bukan. Bukan harus polanya seperti saya, bukan. Karena kenyataannya Tuhan Yesus dibaptis Roh Kudus setelah dia keluar dari air. Kita baca Lukas 3 ya, saudara ya. Di sana saya bacakan. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Ketika dia keluar dari air, artinya dia sudah terima baptisan air, baptisan selam oleh Yohanes. Banyak pertanyaan di sini, ngapain Yesus dibaptis? Emang Yohanes Pembaptis dibaptis juga? Siapa yang baptis Yohanes Pembaptis? Kenapa perjanjian lama gak ada baptisan, terus perjanjian baru ada? Itu saudara kalau mau tahu masuk ke Bible study ya. Jangan di sini saudara. Waktu Yesus keluar dari air, boleh nggak usah ditampilkan slide saya. Ditampilkan aja Matius 3 ayat 16-17. Ya. Boleh nggak tim multimedia ya, Matius 3 ayat 16-17. Sesudah, Matius 3 ayat 16-17 ya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Artinya dia sudah dibaptis air. Pada waktu itu langit terbuka
Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan berkata, terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada suatu pernyataan pengalaman dengan Roh Kudus. Yesus habis dibaptis air, dia dibaptis Roh Kudus. Sekarang banyak gereja katakan baptisan Roh Kudus hanya untuk jemaatnya gereja-gereja yang denominasinya karismatik atau pentakosta. No, saudara. Kalau Yesus dibaptis Roh Kudus, kita pun harus ngalamin dibaptis Roh Kudus. Tapi kan Bu, Yesus nggak berbahasa roh karena pada saat itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tanda-tanda berbahasa roh, berbahasa yang baru itu adalah Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Jadi kalau Yesus pun penuh kuasa dan Yesus bilang, kamu akan melakukan perkara-perkara ya seperti yang aku lakukan, bahkan lebih lagi. Rahasia Yesus apa? Rahasia Yesus dia ngalamin baptisan Roh Kudus itu. Dan Yohanes katakan, kamu aku baptis dengan air, tapi dia, Mesias itu akan baptis kamu dengan roh dan dengan api. Saudara, ini bukan doktrin gereja tertentu, ini doktrinnya Yesus, ini pengalamannya Yesus yang Yesus alamin dan Yesus bagikan kepada kita. Ini isi Alkitab untuk semua gereja Tuhan. Semua orang percaya kalau mau mengalami yang seperti Yesus alami, bukan disalib, tenang. Kalau mau mengalami hidup yang supernatural seperti Yesus, baptisan Roh Kudus. Kalau kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul, tanda-tandanya itu adalah mereka berbahasa yang baru. Ada yang berbahasa bahasa asing, bangsa-bangsa, tapi ada yang berbahasa yang baru, bahasa roh. Saudara, kalau kita buka lagi ya, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ini, saudara, saya sampaikan kenapa? Supaya setiap kita ngalamin yang namanya pengalaman rohani dengan Roh Kudus. Dan kita ngalamin yang namanya kehidupan supernatural. Seperti yang Yesus alamin. Karena saya mengasihi saudara. Saya sampaikan ini walaupun sebenarnya sulit buat saya untuk dapat mentransferkan apa yang saya ketahui. Tapi saya minta Roh Kudus, tolong saya nggak sanggup kalau tanpa Roh Kudus. Saya percaya saat ini Roh Kudus bekerja di pikiran Bapak Ibu Saudara, di hati. Karena hanya Roh Kudus yang bisa kasih pewahyuan itu. Saya mau berkoar-koar bagaimanapun kalau Roh Kudus nggak kasih pewahyuan, saudara nggak akan ngerti, saudara. Ya, dikatakan di sana maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini tentang orang-orang yang ada di Yerusalem yang sedang menantikan pencurahan Roh Kudus ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ada bagiannya mereka. Roh Kudus dicurahkan, yes, dan Roh Kudus tidak terlihat, betul. Tetapi ada bagian kita harus berkata-kata. Di situ, saudara, kuncinya. Makanya orang sering, kenapa ya Bu, saya kok nggak dibaptis ya? Tuhan pilih-pilih yang baptisan, Tuhan pilih-pilih yang berkata-kata. Baptisan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata. Dalam bahasa-bahasa lain atau perkataan-perkataan lain. Saudara bilang, Bu, tapi saya udah lahir baru, kan ada Roh Kudus di dalam saya. Betul, ketika saudara lahir baru, rohmu itu mati, roh manusianya digantikan oleh Roh Kudus. Seperti saudara minum air, Roh Kudus ada di dalammu. Betul.
Tapi ketika saudara dibaptis sama Roh Kudus, saudara ada di dalam kolam. Air di sekelilingmu, seluruh Roh Kudus kau tenggelam di dalamnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, cara mengimajinasikannya. Sehingga ketika engkau sedang berhadapan dengan dunia ini, apapun itu, kau bisa pakai empowering dia, aktivasikan dia, karena dia ada di seluruh hidupmu, gitu. Saya percaya saudara, Roh Kudus saat ini sedang bicara kepada setiap saudara, mengartikan semua ini. Saya nggak bisa bicarakan dengan detail. Saudara, mungkin saudara bilang, Bu, ada orang yang udah dibaptis Roh Kudus, bahasa roh, hidupnya kacau, Bu. Bukannya supernatural, malah ngaco. Bahkan ada hamba Tuhan, bahasa roh terus, tapi ngawur. Saudara, ketika orang dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dan dia punya karunia berbahasa roh, bisa dia mengalami itu semua, tapi dia gak mau dituntun sama Roh Kudus itu. Dan akhirnya hidupnya kacau. Dan iblis memang sengaja supaya semakin orang menyaksikan kekurangan-kekurangan orang yang berbahasa roh. Kelemahan-kelemahan orang itu, gitu. Jadi kesaksian yang buruk. Jadi saudara, jangan sampai dirimu harus tidak mengalami apa yang Tuhan sudah taruh di dalammu hanya gara-gara orang lain, saudara. Amin, saudara. Hanya gara-gara kesaksian hidup orang lain. Itu yang saya alamin waktu itu. Waktu saya berguling-guling, saya pikir saya gak peduli deh sama pacar saya. Mau saya diputusin karena saya jelek, teriak-teriak begini. Gak apa-apa, yang penting saya mau ngalamin ini. Ini ada apa sama saya, gitu loh saudara. Jadi singkirkan itu semua. Pengalaman-pengalamanmu ketemu dengan orang yang berbahasa roh terus hidupnya ngaco. Saudara, ini masalah engkau hubunganmu dengan Tuhan. Jangan gara-gara suatu perkara engkau enggak ngalamin yang namanya kelimpahan yang Allah sediakan. Kuasa yang Allah sediakan, supernatural kehidupan yang Allah sediakan. Amin, saudara. Kita akan masuk dalam sebuah pujian penyembahan, kita akan masuk dan berdoa. Saya enggak akan mau mempermalukan saudara, tapi saudara harus punya pemahaman ini, bahwa ketika Roh Kudus bekerja, menggerakkan mulutmu, khususnya bagi engkau yang belum berbahasa roh, jangan malu saudara. Karena di balik itu, bandingkan rasa malumu dengan berkat yang Allah sediakan. Ketika kau menerima Roh Kudus, berbahasa roh, dibaptis Roh Kudus, akan terjadi yang namanya karunia-karunia roh. Ada 9. Bukan 9-9-nya engkau pasti ngalamin. Tapi Tuhan kasih karunia itu namanya gift, hadiah. Kalau engkau enggak berbahasa roh dan enggak terima Roh Kudus, artinya Tuhan kasih hadiah tapi engkau bungkus saja, enggak dibuka. Ketika engkau dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh, aktivasikan Roh Kudus, itu karunia, gift, hadiah itu engkau buka. Dan hidupmu akan berbuah
dan menggenapi apa yang Yesus katakan, engkau lakukan perkara yang besar, bahkan lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Amin saudara, kita gak pernah diciptakan biasa-biasa aja. Kita diciptakan luar biasa, kita diciptakan dahsyat. Amin saudara. Dan Tuhan katakan kita mampu hadapi dunia ini dengan kuasa, otoritas Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dengan mengaktifasikannya. Kita raih semua apa yang ada di alam roh yang Allah sediakan untuk kita. Amin. Mari para imam pemuji penyembah kita. Saudaraku, saat ini kita buka hati kita. Jangan malu saudara. Gimana step-stepnya untuk bisa berbahasa roh? Untuk dibaptis Roh Kudus? Nggak ada saudara, nggak ada step-stepnya. Saat ini yang dibutuhkan adalah iman percayamu. Dan kerinduanmu untuk terima Roh Kudus. Ada banyak sekali karunia roh yang Allah sediakan. Namun enggak semuanya kita berdayakan. Karena hanya gara-gara rasa malu. Takut diketawain orang. Takut dikatakan sesat. Saudara, tadi saya udah bacakan ayatnya. Kalau Yesus dibaptis Roh Kudus, kita juga harus dibaptis Roh Kudus. Kalau Yesus melakukan perkara-perkara supernatural dengan kuasa Roh Allah di dalam Dia, maka kita pun harus punya kuasa itu saudara. Supaya kita bisa bertahan, berdiri sebagai orang benar di atas muka bumi ini sampai pada akhirnya Yesus menjemput kita semuanya pada kedatangannya kedua kali. Kalau enggak saudara, saudara harus tahu dunia ini sedang menyeret saudara. Dan dia akan menyedot segala tenaga, kekuatan, pikiran saudara. Dan saudara kalau tanpa Roh Kudus, saudara kekeringan, saudara lemah, saudara capek, saudara lelah. Dengan imanmu saat ini, sama-sama kita doa. Engkau yang belum terima baptisan Roh Kudus, belum berbahasa roh, taruh tanganmu di dada. Dan berdoa saat ini katakan, Bapa, aku perlu dibaptis Roh Kudus. Aku perlu berbahasa bahasa yang baru yaitu bahasa roh. Aku mau membangun imanku di atas dasar yang paling suci yaitu berbahasa roh. Aku mau buka hatiku saat ini terima baptisan Roh Kudus. Aku mau dan aku rindu aku bisa berbahasa roh. Aku buka mulutku, aku gerakkan lidahku, aku perkatakan hal-hal yang daripada Allah. Dan aku percaya ini adalah bahasa roh yang Allah berikan kepadaku. Ini imanku, ini percayaku. Mari saudaraku yang sudah berbahasa roh juga ikutan, kita sama-sama berbahasa roh. Hindapa karabata kapase, hirnata kaparalalala syara balabala 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 balabala. Hirnata kapasara balabala 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 balabala. Syara balabala 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 balabala. Hindata karabaya balabala 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 balabala. Syara balabala 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 balabala. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus membaptis. Gerakan mulutmu, gerakan lidahmu dengan iman percaya. Katakan aku terima baptisan roh, aku terima bahasa roh. Buka mulut dengan iman, gerakan lidah di dalam nama Tuhan Yesus.
Roh Kudus, terima bahasa-bahasa yang baru. Syekara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Terima baptisan Roh Kudus. Terima bahasa-bahasa yang baru. Terima perkataan-perkataan yang baru. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Syara la 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 la. Baptisan Roh Kudus, terima. Terima baptisan Roh Kudus. Mari Roh Kudus, gerakan mulutmu, gerakan lidahmu, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Syihada batakabaya syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Hara bala 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 bala. Baptisan Roh Kudus, terima bahasa-bahasa yang baru dari Roh Kudus. Buka mulutmu dengan iman, berkata-kata. Hara bala 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 bala. Kita bangkit berdiri, saudara. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ruh tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya dengan iman. Kami sudah ngalamin baptisan Roh Kudus. Kami mau praktekkan. Kami mau gerakkan lidah kami, mulut kami untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang kami gak ngerti. Tapi kami tahu itu roh kami dengan roh Allah berbicara. Membicarakan dan berdoa tentang hal-hal yang di luar dari pikiran kami, di luar dari kemampuan kami. Terima kasih Tuhan untuk empowering yang Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau beritahukan kepada kami untuk hidup supernatural dan Engkau memperlengkapi kami. Bukan Engkau biarkan, tapi Engkau perlengkapi. Dan biar respon setiap anak-anak-Mu yang sudah dibaptis dan mengalami Roh Kudus. Semua itu Tuhan memampukan mereka masuk dalam rencana Allah yang besar. Masuk dan menggenapi panggilan Allah yang besar dalam hidup setiap kami. Tidak ada yang kekeringan. Tidak ada yang ngalamin kebangkrutan. Semua masalah, persoalan kami atasi. Kami sanggup karena Roh Kudus di dalam kami. Roh Kudus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kurang dahsyat, saudara, tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Katakan haleluya. Di nama Tuhan, saudara, silakan duduk tuh, saudara. Di nama Tuhan, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala. Biar kita semua tahu bahwa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita dan kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati Ibu berlimpah-limpah, semakin diberkati pelayanan, pekerjaan, dan terima kasih. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua yang kita berikan persembahan syukur saudara. Dan mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum memberikan persembahan. Tuhan, makasih Bapak, terima kasih hari ini
Terima kasih Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat setiap kami yang Tuhan baptis Roh Kudus hari ini. Dan kami percaya biarlah Roh Kudus yang seluruhnya bekerja dalam kehidupan kami sehari demi hari. Terima kasih Bapak. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Dan kami percaya Tuhan juga kembalikan berkali-kali lipat ganda. Dan juga Tuhan berkati apa yang kami berikan. Biar yang kami berikan ini Tuhan Yesus bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sambil kita memberikan persembahan, sama-sama juga kita saksikan info sepekan dalam waktu 1 minggu ini melalui LPG News. Tuhan memberkati. Shalom saudara, bersama saya Sarah, ayo kita saksikan LPG News untuk minggu ini. Saudaraku, doa adalah tempat di mana kita komunikasi dengan Tuhan. Dan saudara, LPG itu ada 2 kegiatan doa loh. Apa aja? Ini dia. Saudara, ayo hampiri counter ibadah di depan halaman gereja kita. Di sana saudara akan mendapatkan banyak informasi mengenai LGBI LPG. Dan jangan lupa untuk saudara membuat KKJ atau Kartu Keluarga Jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara. Saudara, ayo ikut Bible Study. Diadakan 1 bulan 2 kali. Bible Study ini akan membuat saudara mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Untuk jadwal bulan Juni ada di tanggal 21 Juni pada hari Rabu pukul 6 sore ya. Jangan lupa hadir. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan, mengundang Anda yang rindu untuk melayani sebagai tim imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader atau WL dan singer. Ayo, jangan sungkan untuk menghubungi Kak Berry. Ini adalah ajakan untuk jemaat yang rindu menyalurkan talenta Anda sebagai host LPG News seperti saya. Mari bergabung bersama kami dengan menghubungi Kak Pati. Ini juga info yang luar biasa loh bagi saudara yang rindu melayani anak-anak kicik dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani seperti guru untuk sekolah minggu, pembina GC atau junior church, pemusik, dan content creator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa menghubungi ke counter ibadah. Untuk info YDJ atau Young Disciples of Jesus, kita akan mengadakan ibadah setiap hari Sabtu, setiap 1 bulan 2 kali. Khusus untuk di bulan Juni, kita mengadakan lagi di tanggal 24 Juni. Ayo anak muda, seru loh ibadahnya. Oh iya, ada info juga nih. Untuk sosial media YDJ ada di Instagram yaitu @youngdjesus. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi! Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar sebagai OTA atau orang tua asuh, bagi infonya Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Sri. Dan kami himbau saudara untuk mengikuti KUL
Dan untuk informasinya, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Jeffrey. Nah ini dia Gembala Kul dan Wilayah Kul yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat tadi di pengumumannya, kita membuka audisi musik, kita membuka audisi singer, worship leader, bahkan host LPG, bahkan guru sekolah minggu. Banyak tempat di banyak bagian kita bisa melayani di tempat ini saudara. Jadi ayo jangan sungkan-sungkan saudara, hampiri counter ibadah atau nomor telepon yang tadi sudah tertera. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama dengan kami melayani tempat ini saudara. Amin. Amin, haleluya saudara. Sebelum kita menutup ibadah kita, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di keluarga GBI LPG. Boleh angkat tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir. Ada satu orang sebelah kanan, ada sebelah kiri saya saudara. Ada satu orang di sebelah kiri saya. Puji nama Tuhan. Boleh kanan kiri kasih salam, kasih senyum bilang selamat datang. Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara kalau tidak punya gereja lokal, minggu depan bisa bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bahkan nanti pulang ibadah jangan kemana-mana, akan ada pelayan Tuhan yang mendatangi saudara dan melayani saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah kita saudara. Saya undang bangkit berdiri sama-sama, mari kita tutup ibadah kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita ya, sama-sama. Tadi waktu istri saya, Ibu Melda sampaikan sesuatu, tiba-tiba ingat nostalgia sedikit. Memang kemarin waktu disampaikan tentang Roh Kudus ini, Ibu Imelda bagian tentang itu, ada yang kepo, nanya saya, Pak, habis Ibu Imelda guling-guling apa Pak? Gimana Pak selanjutnya? Pengen tahu semua ceritanya. Nah itu ada episode tersendiri Bapak Ibu ya. Tapi yang satu yang saya ingat hari itu, saya nggak akan cerita itu hari ini, biar saya simpen itu, biar Bapak Ibu nanti ya penasaran ya, jadi penasaran. Itu kejadiannya tahun 94. Ya, kejadian tahun 94. Jadi sebetulnya ceritanya waktu
kita mau pergi ke retreat itu kita berantem dulu. Nah sedikit cerita gak apa-apa ya, kasih background dikit. Kita berantem. Waktu berantem itu ceritanya memang saya mungkin terlalu tadi dibilang terlalu ngeroh, terlalu karismatik, dan akhirnya entah gimana caranya kita mau break up gitu ya. Terus akhirnya saya mau pergi, kita berdua memutuskan ya sudah, saya pergi retreat sendirian dan Ibu Imel gak mau ikut. Dia pulang ke Jakarta, waktu itu kita sama-sama di Bandung. Gak apa-apa ya, tambah sedikit, berdiri sedikit gak apa-apa ya, 3 menit ya. Karena ini nostalgia dikit gak apa-apa. Jadi ceritanya itu lucu. Saya pergi ke persekutuan, lalu di situ dia sudah beli tiket. Dia beli tiket Parahyangan, kereta Parahyangan Bandung Jakarta. Jadi dia gak ikut retreat di situ. Saya yakinkan dengan cara apapun gak mau. Justru berantem gini, ya sudah kalau memang kita pisah aja gitu. Saya datang persekutuan galau hari Sabtu. Kebetulan yang bicara waktu itu persekutuan saya adalah Bapak almarhum Pendeta Petrus Agung. Di situ ada spesifik Tuhan bicara, kamu harus ke tempat dia, kamu bicara sama dia, yakinkan dia. Roh Kudus bicara, tapi saya takut. Itu sore, malam, jam setelah selesai, akhirnya saya beranikan. Dalam ketidaktahuan, dalam kegalauan saya, dan saya sangat terbatas hari itu, masih anak kuliahan. Saya datang pergi, dan waktu saya ngobrol, tiba-tiba Roh Kudus ada tengah-tengah kita. Tiba-tiba saya gak berharap dia mau ikut. Tapi ini dia bilang, waktu saya datang ke tempat dia bilang, kalau aku mau ikut sekarang masih boleh gak? Wow, kaget di situ saya kan, kok bisa begitu? Saya bilang, wih boleh, bisa. Ibu Imel, saya masih ingat waktu itu dia nanya, tapi gimana? Aku udah beli tiket. Hari itu buat anak kuliah tiket mahal loh, tiket kereta. Berapa belas ribu waktu itu kan, Bandung Jakarta. Dan saya berani-beraninya bilang gini saudara, ini saya ingat, kalau Tuhan yang membawa kamu, itu Tuhan ini Tuhan yang mau memberkati kamu, kamu tidak akan, duitmu itu gak akan hilang. Tuhan gak akan bikin kamu rugi, itu persisnya saya ngomong, Tuhan gak akan bikin kamu rugi. Tapi habis itu waktu saya pulang, berdoa saya saudara. Doanya bener-bener karena apa? Saya kelepasan ngomong begitu, saya bilang Tuhan kelepasan. Akhirnya saya bilang waktu itu, besok ya kita jual tiketnya ya ke stasiun kereta Bandung. Iya katanya. Besoknya selesai gereja, saya antar naik motor. Waktu di motor di daerah Cicendo itu, saya mulai tiba-tiba gini, Tuhan kalau gak laku tiketnya gimana ya? Tuhan kalau gak laku tiketnya gimana ya? Aduh saya keburu ngomong. Akhirnya saya ngomong lagi sama dia di motor, di bonceng. Kalau misalnya tiketnya gak laku, kamu masih mau ikut gak? Tiba-tiba jawabannya, iya masih mau ikut. Lega dong, satu beban lepas, ya kan? Nyampe di stasiun, ini sudah gini, sudah lumayan lah, sudah ada backup cadangan plan kan, kalau nggak laku tetap ikut. Parkir motor, mulai jalan kita, jaraknya parkiran motor dengan stasiun Bandung itu jauh saudara. Dan itu bukan waktu-waktu yang peak season, jadi nggak ada orang ngantri tiket hari itu, counternya kosong. Tiba-tiba waktu kita masih jalan, dia masih jalan, belum sampai ke counter tiket, belum nyari orang, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nyamperin, langsung bilang, kamu mau jual tiket ya? Kosong itu, kamu mau jual tiket, saya masih ingat itu, kamu mau jual tiket ya? Dan waktu kita bilang, loh kok ibu tahu? Iya bu, kita mau jual tiket. Maklum anak kuliahan, dua-duanya culun-culun saudara, mau jual tiket. Tapi karena tiket itu dipesan, waktu itu biaya pesannya 1.500, jadi harganya mungkin 13.000 jadi 14.500. Kita dengan culunnya bilang, ibu gak usah bayar biaya pesannya, udah bayar dengan harga tiketnya. Enggak, saya bayar semua. Dan dia kasih uang lebih dan dia gak mau dikembalikan. Di situ saya percaya, waktu Tuhan mau berkati saudara, Tuhan gak akan bikin saudara rugi. Amin saudara. Dan waktu kejadian di situ ada lawatan Tuhan, ngelihat pacar saya berguling-guling. Puji Tuhan, saya bilang. Tuhan itu dahsyat. Tuhan mau berkati dia, Tuhan mau berkati saya. Dan saya masih ingat cerita itu, saya teguhkan hingga hari ini. Karena itu waktu tadi kita bicara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau berperkara dalam hidup Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Jangan takut. Roh Kudus itu mau berkati, bukan mau bikin saudara rugi. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Engkau sedang berperkara, Engkau menyatakan kehendak surga. Supaya hari ini nama Tuhan permuliakan.
supaya tidak ada mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biar benar-benar Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, kehendaknya dinyatakan atas kehidupan bahkan setiap saudara-saudara kami yang ada di sini. Biar hari ini kami semua memiliki pengalaman yang baru dengan Roh Kudus. Kami memiliki pengalaman yang baru dengan Yesus. Kami dibimbing, dituntun, kami dimerdekakan. Dan kami akan mendengar suara Allah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, untuk kebenaran firman-Mu, untuk lawatan-Mu. Biarlah semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan tempat ini, kami boleh berjalan pulang keluar dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Kami membawa Engkau ya kuasa-Mu Roh Kudus beserta kami Tuhan. Sertai anak-anak-Mu hari ini, Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Kuasa Allah menyertai kami di tempat di mana kami bergerak, kami berpijak. Tuhan, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu menyertai kami. Engkau menjadikan kami pemenang hari-hari ini. Engkau menjadikan kami Tuhan penuh Tuhan dengan pengurapan yang baru Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Engkau yang membuat kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah. Dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa, penghiburannya, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menyemput kita semua Dewan Permai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi minggu depan Bapak Ibu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus.